Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah El menggunakan kemampuannya dan meledakkan Markis dan Gleton, ternyata mereka berdua kembali berhasil selamat. Gleton kemudian membuat badai api dan mulai menyerang. Ia sangat percaya diri kalau serangannya ini El pasti tak akan mampu menahannya. Namun dengan mudahnya El mampu menahan serangan tersebut menggunakan dinding batu yang dibuatnya. Melihat itu Markis juga mulai menyerang menggunakan kekuatan petir. Ia mengatakan kalau El hanya beruntung bisa menahan serangan Gleton namun tidak mungkin dengan serangannya. Namun lagi-lagi El mampu menahan serangan tersebut dengan sangat mudahnya. Melihat itu mereka mengatakan bagaimana ini bisa terjadi, ini sangatlah mustahil. El kemudian membuat badai api yang jauh lebih besar. Melihat itu Gleton terkejut dan mengatakan bagaimana bisa El meniru sihirnya padahal sihir itu adalah rahasia milik keluarga Einhard dan juga yang digunakan El jauh lebih kuat. Gleton kemudian membuat perisai yang banyak untuk menahan serangan itu. Ia hampir saja hangus terbakar badai api. Beruntungnya perisai terakhirnya berhasil menghentikan serangan tersebut walaupun mengalami keretakan. Namun tak berhenti sampai di situ. El tak memberi waktu kepada Gleton untuk bersantai. El langsung muncul di belakang Gleton. Gleton yang panik ia mencoba melarikan diri namun ia sama sekali tak bisa lepas dari pengawasan El karena pergerakan El sangat cepat. Gleton hanya bisa bertahan sambil terus mencoba melarikan diri. Sementara El dan Gleton bertarung, Markis akhirnya berhasil menyelesaikan sihir yang sangat kuat. Ia kemudian mulai menggunakannya dan terlihat di atas langit sebuah petir yang sangat kuat langsung mengarah kepada El. Melihat itu El hanya tersenyum. Ia lalu menciptakan sebuah penangkal petir yang berukuran sangat besar, dan ketika petir itu datang seketika penangkal tersebut langsung menghalaunya yang membuat petir itu langsung menghilang. Melihat itu Markis sama sekali tak percaya dengan apa yang ia lihat, sebuah serangan yang luar biasa dahsyatnya mampu ditahan dengan hanya menggunakan sebuah benda aneh. Melihat wajah Markis yang seperti orang bodoh, El tertawa dan bergumam kalau tentu saja mereka tak mengetahui tentang alat ini karena alat ini hanya ada di kehidupanku yang sebelumnya yaitu sebuah penangkal petir. Melihat Gleton yang pandangannya teralihkan dengan kejadian barusan, El langsung menyerangnya menggunakan sihir telapak tangan raksasa. Gleton yang tak sempat menghindar ia pun terkena serangan tersebut yang membuatnya tak sadarkan diri dengan berlumuran darah. Sambil tertawa El menatap Markis dan mengatakan satu sudah tumbang sekarang ini adalah giliranmu. El lalu membuat ratusan panah petir dan langsung menghujani Markis. Markis dengan sangat bersusah payah ia pun mencoba menahannya, namun tak berhenti sampai di situ El terus-menerus membuat lebih banyak anak panah. Markis terus mencoba bertahan dan membuat perisai yang lebih besar namun hujan anak panah itu tak ada habisnya. Markis bergumam bagaimana bisa ia kalah melawan sihir rendahan ini, dan bagaimana bisa dia yang terkuat di benua ini kalah oleh seorang bocah 17 tahun ini sangatlah tidak masuk akal. Markis kemudian berteriak kepada El, siapa kau sebenarnya ini? Di waktu yang bersamaan perisai yang dibuat Markis akhirnya hancur dan ia pun terkena hujan panah yang membuatnya terluka sangat parah dan tak sadarkan diri. El kemudian mengatakan aku sengaja tak membunuh kalian karena mati hanyalah siksaan yang paling ringan, aku hanya akan menghancurkan kemampuan mage kalian agar kalian tak bisa menggunakan sihir lagi sehingga kalian akan diasingkan dari dunia ini yang menganggap sihir adalah segalanya. Tepat saat El akan melakukannya ibunya datang dan meminta El untuk berhenti. Melihat kondisi ayah dan saudaranya yang sangat parah ibunya merasa kasihan dan mengatakan kepada El kalau ini sudah cukup. Clifford bergumam kalau ia tak menyangka anaknya sudah tumbuh sekuat ini tanpa sepengetahuannya bahkan El juga telah berhasil menciptakan golemnya sendiri yang tak ada satupun orang di benua ini yang mampu membuat sebuah golem yang memiliki kesadaran sendiri. Clifford bilang aku tak menyangka anak kecilku telah tumbuh sekuat ini. Sambil tertunduk El kemudian mengatakan kepada ibunya kalau ia tak bisa melepaskan mereka begitu saja karena bisa saja suatu hari nanti mereka akan kembali untuk balas dendam dan menyakiti keluarga kita. Ibunya bilang kalau pemikiran El tidaklah salah namun saat ini El telah memiliki rahasia kejahatan mereka sehingga mereka pasti tak akan berbuat macam-macam selagi kita memiliki rekaman itu. Mendengar itu El bergumam kalau pemikiran ibunya ada benarnya, selain itu jika ia menghancurkan keluarga Einhard bisa saja sang kaisar di kota ini hanya akan memusuhi mereka yang membuat keberadaan keluarga mereka semakin bahaya. El kemudian akhirnya menuruti perkataan ibunya dan mengatakan mari kita tinggalkan tempat yang menjijikan ini. Ibunya lalu memegang El dan meminta maaf karena telah membawa El ke tempat seperti ini. Ibunya bilang kekuatan mungkin memang penting dalam kehidupan, tapi cinta antara anggota keluargalah yang jauh lebih penting.
Dengan wajah bersedih El menanyakan kepada Serena dan Kaina apakah kalian masih mau ikut bersama keluarga kami yang sekarang memiliki banyak masalah. Tanpa ragu sedikit pun Serena dan Kaina mengatakan tentu saja mereka akan ikut karena kita adalah keluarga yang akan selalu bersama. Mendengar itu El sangat senang dan mengatakan kalau begitu ayo kita segera pergi dari tempat ini. El kemudian membuat sihir teleportasi untuk segera berpindah tempat, namun tiba-tiba saja Cleon dan Pangeran datang dan langsung menyerang ke arah mereka. Beruntung sang golem langsung sigap menahan serangan tersebut. Melihat serangan Cleon yang sangat kuat, El menyuruh golemnya masuk ke mode kedua dan langsung menghempaskan serangan Cleon. Melihat kemampuan golem El yang sangat kuat, Cleon menjadi bersemangat dan mengatakan siapa kau sebenarnya ini, seseorang yang berbakat sepertimu seharusnya berada di kekaisaran. Cleon bilang aku sangat ingin menghindari konflik denganmu namun El telah membuat keluarga Einhard hancur yang merupakan salah satu keluarga yang paling penting di kekaisaran kota ini. Pangeran kemudian berteriak dan menyuruh Cleon untuk segera menghabisi El karena ia telah membuat kekacauan dan merugikan kekaisaran, dan setelah itu Pangeran bilang bawalah Clifford kepadaku. Mendengar perkataan Pangeran, El menjadi sangat kesal dan meminta maaf kepada Cleon kalau mereka tak bisa berdamai karena ia akan menghajar Pangeran di saat ini juga. El kemudian memerintahkan golemnya untuk menahan Cleon, sementara ia menghampiri Pangeran dan mengatakan habislah kau, hari ini aku sudah lama menahan amarahku atas perbuatanmu kepada ibuku. Melihat itu Pangeran menjadi sangat ketakutan dan menyuruh prajuritnya untuk segera menghentikan El, namun El langsung membuat banyak anak panah dan menghujani mereka semua. Setelah itu El menciptakan sebuah palu berukuran besar dan langsung menghantamkannya kepada sang Pangeran yang membuat sang Pangeran terlempar dan tak sadarkan diri. El bergumam itu seharusnya sudah cukup banyak memberi luka dalam kepada sang Pangeran dan itu akan membutuhkan cukup lama untuk bisa disembuhkan, bahkan seorang mage pun akan kesulitan. Melihat Pangeran yang terbaring dengan banyak darah, Cleon merasa sangat khawatir dan ingin langsung menolongnya namun Cleon tak bisa sama sekali mengalihkan perhatiannya karena jika ia melakukannya ia merasa akan langsung tewas dibunuh oleh golem ini. El kemudian tiba-tiba saja menyuruh golemnya untuk berhenti dan menyuruhnya menunggu di dunia lain. Melihat si golem yang akan menghilang, Cleon mencoba menghentikannya dan berhasil mendaratkan beberapa serangan, namun serangannya sama sekali tak bisa menggores golem tersebut dan akhirnya golem itu menghilang. Melihat itu Cleon merasa sangat terkejut, ia mengatakan kalau sedari awal ia memang tak bisa menang melawan golem itu, jangankan memberi luka pada tubuhnya, menggoresnya saja tak bisa. El kemudian kembali menunjukkan koin tentang rahasia Pangeran dan keluarga Einhard kepada Cleon. El mengatakan jika Cleon berani mengikutinya maka rahasia ini akan tersebar ke seluruh benua yang pastinya akan merugikan Pangeran dan kekaisaran. Mendengar itu Cleon hanya terdiam yang menandakan kalau ia mengerti. Sebelum menggunakan sihir teleport, El mengatakan kepada Cleon kalau ia sangat berharap di pertemuan mereka selanjutnya mereka akan menjadi seorang rekan dibandingkan sebagai musuh. Setelah El dan keluarganya pergi, Cleon mengatakan kalau El adalah bocah yang sangat jenius. Cleon bilang aku juga sangat berharap suatu hari nanti kita akan bertemu lagi dengan keadaan yang berbeda. Setelah kejadian itu berita sangat cepat tersebar ke seluruh benua kalau telah muncul mage level 7 termuda dan memiliki golem terkuat yang pernah ada. Terlihat sebuah rumah yang berada di antara gunung, di sana El dan keluarganya saat ini menetap karena mereka tak bisa kembali lagi ke rumah mereka di kota Banzak, setelah menghancurkan keluarga Einhard dan melukai sang pangeran dengan sangat parah. El takut kembali ke kota Banzak karena itu hanya akan merugikan orang-orang yang berada di sana. El bilang bahkan ia tak bisa mengeluh meski kekaisaran datang di saat ini juga dan memenggal kepalanya karena kekacauan yang ia buat memang separah itu, namun El yakin kalau mereka pasti tak akan mengejarnya karena ia memiliki rahasia mereka. El juga bilang kalau ia sangat bersyukur dengan adanya pertempuran itu karena ia banyak belajar dari pertarungan itu, kecepatan merapalnya semakin cepat dan ia banyak mempelajari kombinasi sihir yang tepat untuk menghadapi sihir dari mage yang lain. Selain itu ia juga memiliki golem yang sangat kuat, bahkan kesatria yang berada di level Grandmaster saja kesulitan melawannya. El bilang kalau ia membuat lebih banyak golem maka bisa saja ia menaklukkan dunia ini dan berada di puncak, namun yang jadi masalahnya untuk membuat satu golem saja harus memakan waktu selama 3 tahun dan biaya produksinya juga sangatlah besar. El sangat pusing memikirkan bagaimana caranya membuat lebih banyak pasukan dengan cepat karena saat ini sudah banyak tentara bayaran yang sedang mencarinya, ia takut keluarganya akan dalam bahaya jika hanya mengandalkan dirinya dan satu golem saja.
Tak lama kemudian ibunya datang dan menanyakan mengapa El menyembunyikan kekuatannya selama ini. El menjawab kalau ia sengaja menyembunyikannya karena pasti tak akan ada orang yang percaya di usianya yang sekarang ia sudah mencapai level 7. El bilang ia takut jika orang-orang sampai mengetahuinya karena itu hanya akan membuat keluarga mereka dalam bahaya. Mendengar itu ibunya tersenyum dan mengatakan mau berubah sekuat apapun El tetaplah anaknya. El kemudian mengatakan kalau ia sudah memiliki sebuah rencana karena sekarang mereka sudah tak bisa kembali. El lalu menunjukkan sebuah peta dan mengatakan kalau ia berencana membuat Magic Tower di negara yang belum memilikinya. El bilang jika ia berhasil membuat Magic Tower dan musuh menyerang mereka maka ia bisa menggunakan Magic Tower untuk bertahan sekaligus membunuh puluhan prajurit yang datang menyerang mereka. Diketahui kalau Magic Tower adalah sebuah menara yang memiliki kekuatan magic yang besar. Menara ini digunakan sebagai pertahanan di beberapa negara untuk menghalau monster dan musuh yang datang menyerang. Menara ini hanya bisa diciptakan oleh mage yang berada di level 7 ke atas sehingga masih banyak negara yang belum memilikinya karena mereka kekurangan seorang mage level tinggi. El mengatakan kalau ia berencana membuat Magic Tower-nya di Kerajaan Tolan. Tempat ini terkenal luas dengan tanah yang subur serta memiliki populasi yang besar dan militernya sangat kuat dibandingkan dengan negara tetangganya. El bilang walaupun negara ini memiliki militer yang kuat namun mereka tak memiliki Magic Tower padahal ada wilayah monster di dekatnya, akibatnya setiap tahun mereka banyak mengalami kerugian. Oleh karena itu El bilang kalau tempat inilah yang paling cocok buat mereka tinggali dengan menawarkan mereka tentang proyek pembangunan Magic Tower. Kaina kemudian menanyakan apakah di sana ia bisa menemukan seorang guru hebat untuk melatihnya berpedang. El menjawab kalau tentu saja di sana pasti Kiana akan menemukan seorang guru yang hebat karena kerajaan Tolan sangat terkenal dengan kekuatan militernya yang kuat. Mendengar itu Kaina semakin bersemangat untuk segera pergi ke sana, sementara Serena ia juga meminta kepada El untuk terus mengajarinya lebih banyak tentang sihir karena menurutnya saat ini ia masih sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan El yang ia lihat sebelumnya. Dengan kompak mereka mengatakan kalau mereka ingin segera bertambah kuat untuk melindungi orang berharganya. Sambil tersenyum El mengatakan tentu saja aku akan mengajari kalian. Di waktu yang bersamaan dengan lantang ibunya mengatakan kalau ia juga ingin bertambah kuat dan meminta El untuk mengajarinya juga. Mendengar itu El mengatakan baiklah mari lakukan yang terbaik saatnya kita menuju ke Kerajaan Tolan. Di dalam hutan terlihat beberapa prajurit sedang melindungi rajanya dari serangan monster. Diketahui kalau ternyata pria ini adalah raja dari kerajaan Tolan bernama Ledolf. Di sini raja mengatakan kalau ia sangat khawatir karena belakangan ini monster semakin banyak yang datang menyerang. Raja sangat berharap kalau ada seseorang yang datang membantu kerajaan mereka. Ketika sedang bersantai salah satu prajuritnya datang bernama Lias dan menanyakan mengapa sang raja terlihat sangat gelisah. Raja bilang kalau ia hanya sedang memikirkan tentang ketiga anaknya. Pertarungan mereka untuk memperebutkan tahta semakin memburuk tiap harinya. Raja khawatir jika kerajaan ini akan segera berakhir. Lias kemudian mencoba menenangkan sang raja. Ia mengatakan seperti hujan turun dan bumi yang keras konflik ini akan membantu masa depan kerajaan ini nantinya, dan untuk kebaikan kerajaan Lias menyarankan agar raja menjadikan pangeran ketiga sebagai penerus kerajaan. Mendengar itu raja mengatakan kalau putra ketiga Jutmyeon memang adalah anak yang sangat baik dan ramah. Ia juga memiliki jiwa kepemimpinan namun 90% dari kaum bangsawan lain hanya mendukung putra pertama dan kedua. Putra pertama Maxel memperlakukan orang lain seperti barang, sifatnya sangatlah kejam dan penuh kekerasan jadi dia sangat tidak cocok menjadi seorang raja. Begitu juga dengan putra kedua Kran, sifatnya tak jauh berbeda dengan Maxel. Raja bilang hanya memikirkannya saja membuat kepalaku sangat sakit ditambah lagi para monster yang terus-menerus keluar dari hutan mereka harus segera mencari cara untuk menanganinya. Saat ini fokus utama kita adalah menghadang monster yang ingin masuk ke dalam kota. Di waktu yang bersamaan Lias bersama beberapa prajurit lainnya bersiap karena mereka merasakan ada sesuatu yang mendekat mereka mengira kalau itu adalah monster. Namun ternyata yang muncul adalah prajurit lain yang langsung menyerang. Melihat itu Lias mengatakan apa yang sedang kau lakukan mengapa kau menyerang rekanmu sendiri. Sambil tertawa mereka mengatakan kalau sedari awal kami adalah musuh. Pria itu mengatakan kepada raja tunggulah sebentar lagi kami akan segera membunuhmu. Mendengar itu raja bergumam aku tak menyangka telah mempekerjakan seorang pengkhianat untuk mengikutiku. Di tempat lain di sebuah Magic Tower seorang Master Tower bernama Karosman sedang berbicara kepada Rizen melalui sebuah perangkat sihir. Karosman mengatakan rencana pembunuhan Raja Ledolf di lembah Manticore sedang dilakukan saat ini.
Karosman bilang begitu Raja mati dan Pangeran pertama Maxwell naik tahta maka Risen harus menggunakan semua golem miliknya untuk memusnahkan tempat monster dan menggunakan militer untuk menaklukkan negara-negara terdekat. Ternyata orang-orang ini sepertinya telah bekerja sama dengan Pangeran pertama Maxwell untuk menggulingkan kekuasaan Raja. Risen bilang kalau itu adalah pekerjaan yang mudah bagi golem-golemnya karena golemnya adalah yang terkuat dan satu-satunya yang ada di benua ini. Karosman langsung mengatakan kalau Risen bukanlah satu-satunya yang bisa membuat golem. Ada sebuah berita kalau telah muncul golem kesatria baru-baru ini di kerajaan Bliard. Mendengar itu Risen terkejut dan mengatakan bagaimana bisa ada orang lain yang bisa menciptakan golem kesatria selain dirinya. Karosman melanjutkan tak hanya itu kesatria golem itu muncul bersama seorang mage yang berada di level 7, kekuatan orang itu sangat luar biasa dan begitu juga dengan golemnya namun yang lebih mengejutkan golem miliknya memiliki kesadaran sendiri. Mendengar itu Risen sangat terkejut dan benar-benar tak percaya kalau ada seseorang yang bisa membuat golem yang memiliki kesadaran sendiri dan juga kekuatannya sangat luar biasa. Risen bergumam kalau ia hanya bisa membuat satu golem dalam sebulan tanpa memiliki kesadaran. Ia bilang ini sungguh sialan ada seseorang yang melampauinya bahkan membuat golem kesatria yang memiliki kesadaran sendiri ini sungguh tidak masuk akal. Karosman kemudian mengatakan kalau saat ini mereka tak perlu khawatir dengan golem itu karena pasti golem semacam itu butuh waktu yang sangat lama untuk membuatnya, tapi meski begitu kita tak boleh tinggal diam saja tanpa melakukan apapun. Oleh karena itu Karosman meminta Risen yang akan mengumpulkan informasi tentang golem tersebut. Risen bergumam bagaimanapun caranya ia harus bisa bertemu dengan pencipta golem itu karena orang itu pastinya sangat luar biasa. Sementara El dan keluarganya ternyata mereka telah sampai di kerajaan Tolan, namun El sangat pusing memikirkan bagaimana caranya ia bisa bertemu dengan sang raja. El bilang kalau ia membuat keributan di kota ini maka keluarga Einhard atau kerajaan Bliard pasti akan mengetahui keberadaannya. Ibunya kemudian menghampiri El dan mengatakan sebaiknya mereka pergi mencari makanan terlebih dahulu. Di waktu yang bersamaan El merasakan gelombang kekuatan dari seorang Grandmaster yang berasal dari arah utara. El bergumam kalau sepertinya kekuatan ini berasal dari hutan yang tak berpenghuni di dekat istana. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres El pamit pergi dan mengatakan kalau nanti dia akan menyusul. Di dalam hutan prajurit penjaga raja sangat kesulitan melihat keberadaan musuh karena mereka menggunakan armor gelap. Satu musuh kemudian muncul dari kegelapan dan langsung menerjang ke arah raja. Melihat itu raja mengatakan apakah ini adalah akhir hidupnya. Beruntung di waktu yang bersamaan El datang dan langsung membuat sihir pelindung sehingga raja berhasil selamat. El mengatakan kalau ia tak tahu apa yang sedang terjadi namun menggunakan kegelapan untuk menyerang itu sangatlah buruk. El bilang kalau ia tak akan membiarkan ini terjadi. Satu prajurit kemudian berteriak dan mengatakan kepada El untuk melindungi sang raja. Mendengar itu El terkejut dan bergumam apakah ini benar sang raja dari kerajaan Tolan. Kalau begitu inilah kesempatan yang bagus untuknya. El kemudian mulai memanggil golemnya sambil mengatakan aku tak akan memaafkan kalian karena telah beraninya menyerang sang raja. Melihat golem itu dengan wajah terkejut sang raja bergumam apakah mungkin dia adalah orang yang dirumorkan namun mengapa dia masih sangat muda. Ini sungguh sangat tidak masuk akal. Di waktu yang bersamaan El langsung mengeluarkan sihirnya dan membekukan semua musuh. Setelah itu El memerintahkan golemnya untuk menghabisi mereka dan menyisakan beberapa orang untuk diinterogasi. Dengan hanya sekali serangan semua musuh langsung tewas. Melihat itu sang raja dan semua orang sangat terkejut mereka mengatakan kalau kekuatan El dan golemnya sangatlah luar biasa. Dengan wajah gembira raja bergumam kalau di kerajaannya saat ini hanya ada mage level 6, dan jika ia bisa membuat El tinggal di sini maka kerajaannya sekali lagi akan memiliki seorang mage level 7. El kemudian menghampiri sang raja dan memperkenalkan dirinya. El mengatakan kalau ini adalah sebuah kehormatan bisa bertemu dengan sang raja. Raja mengatakan kalau ia sangat berterima kasih karena tanpa El ia pasti sudah mati. El juga bilang kalau ia sengaja membiarkan beberapa musuh hidup agar mereka bisa mencari informasi siapa dalang dari penyerangan ini. Mendengar itu raja sangat senang ia mengatakan kalau El sangat sigap ia telah memikirkan semuanya, dan sebagai rasa terima kasih raja mengundang El untuk makan bersamanya di istana. Mendengar itu El tampak senang dan bergumam ia tak menyangka kalau sang raja yang akan mendatanginya lebih dulu. Dengan sok jual mahal El mengatakan baiklah aku akan memikirkan tentang undangan itu. Mendengar itu raja menjadi sangat senang dan mengatakan kalau ia akan segera memberitahu mage di istana agar El langsung bisa teleport ke istana pada besok siang.
El kemudian pamit dan mengatakan kalau ia sangat menantikan esok hari. Lia selalu menghampiri sang raja dan mengatakan kalau dilihat dari kekuatan El dan golemnya mungkin saja El bisa membantu mereka tentang permasalahan monster yang saat ini mereka hadapi. Dengan wajah gembira raja mengatakan kalau pertemuan dengan El hari ini terasa seperti hujan segar yang turun selama kekeringan. Sementara ia memberitahu keluarganya kalau ia telah bertemu dengan sang raja dan ia juga telah membuat janji. Mendengar itu mereka semua terkejut dan tak menyangka kalau mereka akan secepat ini bisa bertemu dengan sang raja. Ibunya kemudian menanyakan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh El agar mendapatkan dukungan dari sang raja untuk membuat Magic Tower. El bilang kalau mereka tak usah khawatir karena ia telah mempersiapkan semua rencananya. Tak lama kemudian dua pria sange datang dan menggoda mereka. Pria itu mengatakan kalau kita bisa membuat kenangan yang bagus bersama. Di waktu yang bersamaan El langsung memegang tangan pria itu dan mengatakan untuk tidak mengganggu keluarganya. Dengan hanya sekali gertakan dan dipenuhi aura membunuh, pria itu menjadi ketakutan dan langsung pergi meninggalkan mereka. Melihat aksi El barusan wajah Kaina dan Serena menjadi merah. Sementara ibunya ia tersenyum melihat ekspresi mereka yang sepertinya mereka menyukai El. Keesokan harinya El berpamitan karena ia sudah ada janji dengan sang raja, sementara di istana terlihat seorang mage yang bertugas menjaga istana dan menerima tamu penting. Ia mengeluh dan mengatakan apakah yang datang kali ini adalah orang yang spesial, mengapa sang raja menyuruhnya untuk menyambut orang itu di gate teleportasi. Di waktu yang bersamaan gate itu mulai bereaksi dan mengeluarkan aura sihir level tinggi. Pria itu sangat kagum dan mengatakan kalau ini adalah aura sihir dari seorang mage level 7, dan tak lama kemudian El akhirnya muncul. Pria itu langsung memeluk El dan mengatakan kalau ia sangat senang ada seorang mage level 7 yang datang ke tempat ini. El bergumam apa-apaan dengan orang gila ini, mengapa ia memelukku sambil menangis. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.